hakim disiapkan oleh Pengadilan Negeri Jambi untuk menangani perkara pemilu. Pekerja SPBU di Kecamatan Mersam berunjuk rasa memprotes pihak pengelola yang tidak membayarkan gaji. 6.342 orang keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 15 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pengadilan Negeri Jambi menyiapkan 10 orang majelis hakim yang masing-masing menangani perkara tindak pidana pemilu 2024. Penanganan kasus akan diselesaikan dengan tempo cepat dibandingkan penyelesaian kasus pidana pada umumnya. Pengadilan Negeri Jambi menyiapkan majelis hakim untuk memimpin persidangan sejumlah kasus perkara pelanggaran pemilu tahun 2024. Majelis hakim tersebut disiapkan untuk bisa mempercepat proses persidangan apabila ditemukan pelanggaran pemilu di Provinsi Jambi. Panitera Pengadilan Negeri Jambi Jasmine Ginting mengatakan, untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024, Pengadilan Negeri Jambi telah menyiapkan 10 majelis hakim yang nantinya akan memimpin setiap pelanggaran pemilu yang dipersidangkan. Hakim yang disiapkan adalah hakim yang memang mengabdi di Pengadilan Negeri Jambi sejak sebelum masa rangkaian pemilu dan tidak ada kriteria khusus. 10 orang hakim yang telah disiapkan telah diusulkan sejak Mei tahun 2023 ke Pengadilan Tinggi Jambi untuk diteruskan ke Mahkamah Agung untuk bisa mendapatkan persetujuan. Udah kita usulkan, hakim pemilu itu udah ditandatangani ketua kemarin, udah diusulkan pada bulan, kemarin kita usulkan pada bulan Mei dulu, Mei. Sebetulnya mereka ini semua yang kita usulkan yang udah pernah karena pindah wilayah, hanya memperbarui aja. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran pemilu hingga naik ke persidangan, perkara tersebut akan memakan waktu kurang lebih 10 hari. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi menggelar simulasi dan juga rekapitulasi hasil pemungutan suara. Simulasi ini melibatkan seluruh PPK di Provinsi Jambi. Satu persatu proses tahapan, mulai dari verifikasi pemilih hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS, dipraktekkan oleh panitia pemungutan suara. Simulasi pemilu yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi ini melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan atau PPK seprovinsi Jambi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, kegiatan ini memastikan agar para panitia memahami tahapan dan kendala saat proses pemilihan nanti. Kendala-kendala tersebut berupa kesalahan data pemilih, surat suara tidak sah, hingga menghadapi protes berlebihan dari masyarakat. Diharapkan mereka dapat menjalani seluruh tahapan pemungutan hingga rekapitulasi hasil secara benar. Saat ini kami dari KPU Provinsi Jambi sedang melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilihan umum tahun 2024. Jadi KPU Provinsi Jambi ini merupakan rangkaian kegiatan tahapan yang sudah berjalan ya, mulai dari tahapan pencalonan, kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di mana kegiatan ini dihadiri oleh PPK ya, se-Provinsi Jambi, kemudian KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Nah, kegiatan ini kita laksanakan prosesnya mulai dari awal pemungutan sampai dengan selesainya proses pemungutan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penghitungan perolehan suara di TPS. KPU Provinsi Jambi juga berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 karena satu suara dari masyarakat dapat menentukan masa depan daerah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Capres nomor urut 1 Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan hadir di Provinsi Jambi dalam acara Tanyo Bang Anies. Anies Rashid Baswedan menyampaikan solusi pembangunan di daerah, baik infrastruktur, batubara, pariwisata, konflik agraria, dan persoalan lainnya. Calon Presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hadir di Provinsi Jambi bersama mahasiswa dalam acara Tanyo Bang Anies. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada Kamis siang. Anies Rashid Baswedan juga berdiskusi bersama mahasiswa di Provinsi Jambi terkait isu lokal. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, pariwisata, konflik agraria, batubara, dan persoalan lainnya. Anies Baswedan melihat antusias yang besar soal perubahan dari kaum milenial. Koalisi Perubahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menawarkan kepada mahasiswa untuk percepatan perubahan dan perbaikan yang lebih baik. Jika terpilih menjadi presiden, Anies Baswedan juga akan memberantas tambang-tambang ilegal dan memberikan sanksi tegas kepada penambang ilegal. Anies Baswedan menambahkan, pembangunan daerah harus dilakukan secara merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Perubahan atau gimana? Iya, teman-teman mahasiswa sangat kritis atas kondisi sekarang. Dan pesan-pesan yang mereka sampaikan adalah pesan-pesan bahwa harus terjadi perubahan. Dari mulai berbicara soal kondisi kenyataan jalanan tak berbayar yang tidak mendapat perhatian. Usai melakukan diskusi Tanyo Bang Anies Baswedan juga melakukan kampanye terbatas dan doa bersama untuk kemenangan Koalisi Perubahan. Anies Baswedan percaya Koalisi Perubahan akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dewan Penasehat Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Provinsi Jambi meminta 9 partai politik Koalisi Indonesia Maju solid untuk bisa memenangkan Pilpres 1 putaran. Selain mempromosikan diri, calon legislatif juga diminta untuk ikut mempromosikan calon presiden yang diusung. Rapat koordinasi bersama anggota TKD dan relawan Prabowo Gibran Provinsi Jambi turut dihadiri Dewan Penasehat Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Provinsi Jambi Al-Haris. Rakor ini menekankan kepada seluruh partai koalisi dan juga relawan untuk dapat mampu memenangkan kontestasi Pilpres 1 putaran. Dewan Penasehat TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi Al-Haris mengajak kepada seluruh calon legislatif yang tergabung dalam Partai Koalisi Indonesia Maju untuk ikut memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung secara totalitas. Dalam kampanye, calon legislatif diminta untuk mempromosikan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Di acara ini diundang oleh panitia, oleh teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, di mana saya sebagai penasehat karena boleh dalam undang-undang bahwa anggota partai politik, ya, urus parpol itu boleh anggota penasehat, ya kan? Riwijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tim pemenangan muda TPM Ganjar Mahfud Provinsi Jambi menginginkan adanya wadah atau lembaga kreatif yang dapat dikelola oleh anak muda agar kreativitas mereka tidak terbatas dan dapat dikembangkan. Pada debat perdana calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, sejumlah visi misi pasangan capres disampaikan. Salah satunya pasangan Ganjar Mahfud yang menyiapkan sejumlah solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran di tanah air, seperti dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas anak muda serta para pekerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Ketua Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud Provinsi Jambi Ade Saputra menyambut baik program-program yang telah dirancang untuk anak muda. Saat ini generasi Z dan generasi milenial ingin ada lembaga kreatif yang dikelola oleh anak muda, sehingga kreativitas anak muda tidak terbatas dan dapat dikembangkan melalui dukungan pemerintah. Untuk generasi muda, jelas visi dari Ganjar Mahfud itu sendiri menghadirkan lebih banyak ruang ekspresi untuk anak-anak muda seperti Creative Hub, dan ini menjadi kebutuhan masyarakat khususnya generasi milenial dan generasi Z. Nah, untuk itu program paling relevan inilah.
Strategi lain untuk meyakinkan generasi muda, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud akan menyampaikan visi misi melalui media sosial, namun tetap mengedepankan substansi seperti isu yang dekat dengan kalangan mereka, seperti isu lingkungan, isu kesehatan mental, beasiswa pendidikan, lapangan kerja, seni dan budaya. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. KPU Kabupaten Sarolangun akan segera merekrut ratusan tenaga sortir pelipatan surat suara pasangan presiden dan juga wakil presiden pemilu serentak 2024. Setelah menerima 214.191 lembar surat suara pasangan presiden dan wakil presiden, KPU Sarolangun akan segera melakukan proses penyortiran dan pelipatan dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga sortir. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, dalam proses penyortiran ini pihaknya akan melibatkan 100 tenaga sortir yang bertugas untuk bisa melipat surat suara. Rekrutmen ini akan disampaikan melalui informasi resmi yang disampaikan pihak Sekretariat KPU Sarolangun. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara, sudah ada standar operasional prosedur yang disiapkan agar tidak ada proses pelipatan secara sembarangan. Langsung kita sortir pelipatan yang untuk yang sudah ready, Bang. Surat suara yang berbentuk presiden wakil presiden. Ini juga secara terbuka. Personil kita yang lipat juga berjumlah 100 orang. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara, masing-masing petugas akan mendapatkan upah antara 200 hingga 250 rupiah per lembarnya. Masing-masing petugas akan dibagikan per kelompok. Edu Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menunggu pengiriman logistik surat suara yang dijadwalkan akan didistribusikan paling lambat akhir Desember 2023 secara serentak ke seluruh daerah. Hampir seluruh logistik pemilu 2024 telah diterima oleh KPU Tanjung Jabung Barat dari KPU Republik Indonesia melalui pihak ketiga pengadaan logistik. Saat ini pihak penyelenggara hanya tinggal menunggu pendistribusian surat suara yang dijadwalkan paling lambat akan dikirim pada akhir Desember 2023. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Muhammad Rum mengatakan, untuk kebutuhan surat suara masih menyesuaikan dengan jumlah DPT sebanyak 234.583, ditambah 2% dari jumlah DPT mencapai 239.773. Berdasarkan teknis penyaluran, seluruh surat suara yang telah dicetak akan dikirim secara serentak ke seluruh daerah, mulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, kalau informasi terakhir, tadi baru saja terima posisi surat suara untuk presiden presiden dan wakil presiden, itu masih dalam perjalanan. Setelah lengkap menerima surat suara, KPU Tanjung Jabung Barat dipastikan akan langsung melakukan proses pelipatan sekaligus sortir surat suara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, potensi pelanggaran pemilu 2024 bisa terjadi di mana saja. Selaku pemilik wilayah, peran kepala desa sangatlah penting dan juga berpotensi menjadi pelanggaran pemilu jika tidak bersikap netral. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkali-kali mengingatkan agar para aparatur sipil negara, TNI Polri, kepala desa dan perangkatnya serta BPD untuk bersikap netral menghadapi dinamika politik yang terjadi pada saat ini. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurdin Manesa mengatakan, aparat pemerintahan desa bisa mempengaruhi masyarakat dan jika mereka memihak kepada salah satu kubu, maka dapat membuat persaingan di antara para kandidat tidak seimbang. Bawaslu menekankan peran strategis camat dan kepala desa dalam mengawasi dan ikut menyukseskan tahapan pemilu 2024. Kerjasama dengan semua pihak sangatlah penting. Mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sukses, serta berkualitas bukan hanya tugas Bawaslu dan juga KPU, melainkan tugas bersama. Jika ada kepala desa yang terlibat aktif sebagai pelaksana kampanye pada pemilu, akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Larangan tersebut tercantum dalam pasal 280 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
tujuannya adalah untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan sampai ke tingkat desa, minimal untuk mendeteksi potensi-potensi pelanggaran baik di tahapan kampanye maupun nanti pada saat pencoblosan pada 14 Februari tahun 2024. Bawaslu berharap agar Panwascam memperbanyak sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat serta menggandeng tokoh di wilayahnya masing-masing sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 30 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Para pekerja SPBU melakukan aksi unjuk rasa di SPBU PT Sogo Putra Mandiri, Kecamatan Mersam. Aksi ini merupakan bentuk protes mereka atas sikap pengelola SPBU yang tidak kunjung membayar hak pekerja hampir 1 tahun lamanya. Seperti inilah aksi yang dilakukan sejumlah petugas SPBU PT Sogo Putra Mandiri bersama masyarakat desa Tanjung Putra, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang memprotes sikap pengelola SPBU yang tidak memenuhi hak atau membayar gaji petugasnya hampir 1 tahun. Tak hanya itu saja, mereka juga mempertanyakan kebijakan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standar UMP Jambi. Pengunjuk rasa juga menuntut pihak SPBU untuk memberikan pesangon kepada pekerja apabila tidak lagi dipekerjakan atau dipecat. Koordinator aksi Sukri mendesak pihak Pertamina untuk menghentikan aktivitas SPBU dikarenakan telah mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap para pekerja. Kalau sejak berapa lama? Kurang lebih mungkin sekitar 11 bulan. Ada bervariasi lah, dan bentuk gaji itu dibayarkan bervariasi, Bang. Ujuk rasa ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan pekerja SPBU. Sebelumnya, aksi serupa pernah digelar pada Desember 2022 dengan tuntutan yang sama terkait permasalahan pembayaran upah atau gaji karyawan. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata minta pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa melakukan peninjauan ulang perizinan pembangunan stockpile dan juga pelabuhan batubara PT Sinar Anugrah Sukses. Peninjauan ulang tersebut, Saudara, merupakan hasil dari kesepakatan, kajian, serta penelusuran lapangan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera melakukan peninjauan ulang dari perizinan pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi yang akan dilakukan PT Sinar Anugrah Sukses. Peninjauan ulang perizinan itu merupakan hasil dari kesepakatan, kajian, serta penelusuran lapangan. Buntut dari munculnya penolakan rencana pembangunan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah Kota Jambi. Ivan Wirata mengatakan agenda peninjauan ulang izin-izin pembangunan stockpile dan pelabuhan bertujuan untuk bisa memastikan seluruh perizinan yang dimiliki oleh PT SAS telah sesuai dengan aturan. Kepentingan lingkungan dan keberpihakan kepada masyarakat dengan memperhitungkan karakteristik daerah sesuai aturan RT/RW menjadi pertimbangan utama dari penyelesaian persoalan yang kini menjadi polemik. Peninjauan ulang izin pembangunan yang dimiliki oleh PT SAS akan memudahkan pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa menyelesaikan rumitnya persoalan tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi disarankan agar segera membangun komunikasi yang baik bersama masyarakat yang terdampak serta pemerintah Kota Jambi untuk bisa menyusun strategi peninjauan ulang perizinan. Supaya secara investasi kita harus terima, tetapi investasi itu tidak merugikan rakyat, harus ramah terhadap lingkungan. Inilah yang didudukan. Makanya ditinjau kembali izin-izin tersebut dan sampai kepada grassroots masyarakat tahu izinnya seperti apa, seed plan perencanaan stockpile itu di mana, apakah ini melanggar, ada di RT/RW, ada bantaran sungai.
Berdasarkan kesepakatan antara Dewan dan pemerintah Provinsi Jambi, peninjauan ulang seluruh perizinan yang dimiliki PT SAS ditargetkan akan rampung sebelum akhir Desember 2023. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi belum mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena Pansel belum menyerahkan hasil tes ke pemerintah daerah. Hingga saat ini, hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pemerintah Provinsi Jambi belum keluar. Padahal jadwal pengumuman tes Computer Assisted Test atau CAT pada 6 Desember hingga 15 Desember 2023. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian PPIK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Firman Kurniawan mengatakan, belum diketahui secara pasti penyebab panitia seleksi belum menyerahkan nilai hasil tes tersebut. Pemprov Jambi hanya menunggu kapan hasil seleksi tersebut akan diumumkan. Sejauh ini, Pemprov Jambi juga belum menerima informasi terkait perpanjangan jadwal pengumuman hasil tes kemarin. Jika hasil peserta P3K tidak kunjung keluar, Pemprov Jambi akan menindaklanjuti ke Panitia Seleksi Nasional sehingga ada kejelasan kapan hasil seleksi akan diumumkan. Untuk formasi P3K, memang sesuai jadwal, itu dari 6 sampai 15 itu adalah jadwalnya pengumuman kelulusan hasil akhir dari uji kompetensi. Sebelumnya ada sebanyak 4.708 orang yang mengikuti seleksi P3K di Pemprov Jambi, di antaranya 3.865 guru, 634 tenaga kesehatan, dan 209 tenaga teknis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka kemiskinan ekstrim masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Jambi. Meski turun 8%, namun angka kemiskinan di Kota Jambi masih tinggi yang mencapai 6.342 keluarga. Angka kemiskinan ekstrim masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Jambi. Hingga akhir tahun 2023, angka kemiskinan ekstrim di Kota Jambi mencapai 6.342 keluarga. Jumlah itu diklaim menurun 8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.910 kasus. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yudita mengatakan, selain karena dipengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat, menurunnya angka kemiskinan ekstrim juga karena dipengaruhi dari upaya pemerintah Kota Jambi dalam menekan angka kemiskinan, salah satunya dengan penyaluran bantuan. Ada di bulan Juni ada penurunan dari 6.910 sekarang di 642, sekitar 478. Jadi kalau kita lihat mungkin sekitar 8%-an ya untuk penurunan. Ini dari 478, 305 ini ada status tidak layak lagi. Yunita menambahkan, pemerintah Kota Jambi akan terus memantau sisa kemiskinan ekstrim agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrim di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, 30 kasus kekerasan terhadap anak terjadi selama tahun 2023. Kasus kekerasan terhadap anak meningkat selama tahun 2023. Selain pergaulan, kasus kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi karena media sosial. Kepala UPT PPA Tanjung Jabung Barat Hardianti mengatakan, selain melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, peran orang tua juga sangat diperlukan dalam pengawasan. Di era digitalisasi saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak rentan sekali terjadi. Pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus karena korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sebanyak 30 kasus kekerasan terhadap anak terjadi selama tahun 2023. Memang kasus tahun 2023 ini meningkat drastis. Tapi bukan berarti bahwa kasus banyak. Mungkin masyarakat sudah berani melaporkan ke UPT PPA maupun ke Polres. Usaha yang kita lakukan sudah banyak, salah satunya semua korban maupun saksi kita lakukan pendampingan psikologisnya. Peran orang tua untuk mengawasi anak ketika di luar rumah sangat dibutuhkan. Mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar seperti teman bermain anak. Mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi Tokoh Literasi Indonesia tahun 2023 oleh Forum Indonesia Menulis. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi penghargaan Tokoh Literasi Indonesia tahun 2023 oleh Forum Indonesia Menulis. Al-Haris dinilai berperan aktif dalam peningkatan literasi dan juga pendidikan. Dinilai berdedikasi dan berperan aktif dalam peningkatan literasi dan pendidikan, Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi penghargaan Tokoh Literasi Indonesia tahun 2023 untuk kategori pejabat publik oleh Forum Indonesia Menulis. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung peningkatan pembangunan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menciptakan generasi yang cerdas. Budaya literasi sangat berkaitan dengan percepatan pembangunan. Karena itu peningkatannya membutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar bisa menghasilkan program-program dan juga kegiatan yang inovatif untuk memajukan daerah. Kegiatan wisata literasi nasional tahun 2023 menjadi wadah yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam mendongkrak budaya literasi di daerah. Menciptakan masyarakat yang gemar membaca akan mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan juga berkualitas yang didukung dengan kecerdasan berpikir dalam mengolah dan mengoptimalkan informasi. Gerakan masif dan berkelanjutan dalam memperbaiki maupun mengembangkan budaya gemar membaca di tengah-tengah masyarakat akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Nanti literasi ini betul nanti kita maknai sebuah gerakan moral untuk bagaimana semua kita ikut mencerdaskan anak-anak kita, bangsa kita, karakternya bangun dengan baik. Nah, maka hari ini ada penghargaan protokol literasi kita. Berdasarkan laporan akhir kajian kegemaran membaca masyarakat Indonesia untuk tahun 2022, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Jambi berada di angka 63,75 atau masuk dalam kategori baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi hadir untuk kesetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian serius bagi penyandang disabilitas dengan melakukan berbagai program, salah satunya Bapak Asuh Stunting. Gubernur Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi hadir untuk kesetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikatakan Gubernur Al-Haris pada saat membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian serius bagi penyandang disabilitas. Perhatian ini terangkum dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026 yang memuat bantuan untuk penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya melalui program Dumisake. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah itu untuk bisa memastikan penyandang disabilitas bisa mendapatkan dukungan agar mampu bersaing menuju kemandirian. Pada peringatan HDI dan HKSN tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mengajak kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kepekaan sosial dan menjaga semangat penyandang disabilitas agar mampu berkembang. Gubernur Jambi Al-Haris menjamin pemerintah Provinsi Jambi dapat bertindak sebagai ayah bunda bagi penyandang disabilitas. Ini bisa semakin hari semakin kita tingkatkan. Kenapa? Karena jumlahnya juga semakin banyak semakin hari. Dengan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, dengan berbagai macam kondisi fisik yang mereka derita. Peringatan HDI dan HKSN tahun 2023 yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ditutup dengan pemberian penghargaan dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga cabai di pasar tradisional Sengeti saat ini masih jauh di atas harga normal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan harga cabai. Meski saat ini terjadi penurunan, namun harga komoditas pangan di pasar tradisional Sengeti masih jauh di atas harga normal. Seperti halnya dengan harga cabai rawit yang saat ini dijual di harga Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pada minggu kedua bulan Desember 2023 atau mendekati momentum Natal 2023 dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi mulai mengalami penurunan, seperti cabai rawit yang dijual di harga Rp40.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram. Cabai merah di harga Rp65.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit merah besar di harga Rp90.000 dari harga sebelumnya yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Turunnya harga komoditas cabai ini dipengaruhi karena melimpahnya pasokan di pasaran. Meski terjadi penurunan, namun menurut pedagang harga komoditas cabai masih jauh di atas harga normal. Untuk cabai setan masih sebesar 90. Masih tinggi tapi turun ya? Udah turun dari biasa kan 100. Kalau sekarang kan enggak lagi, udah 85 90. Kalau kita lihat ke depannya jelang Nataru ini ada biasanya ada kenaikan. Pedagang memprediksi harga komoditas cabai jelang Nataru akan kembali naik hingga mencapai 50%. Pedagang menilai tingginya permintaan masyarakat akan berdampak pada harga pangan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok diklaim pemerintah Kabupaten Batanghari masih dalam kondisi stabil. Lonjakan harga ini dinilai efek menjelang Natal dan Tahun Baru yang dipastikan hanya bersifat sementara. Menjelang Natal dan Tahun Baru mulai berdampak terhadap inflasi. Terbukti pada saat ini terdapat lonjakan harga bahan pokok di Kabupaten Batanghari, seperti cabai merah di kisaran harga Rp70.000, cabai rawit Rp40.000 dan harga ayam yang masih di kisaran harga Rp30.000 per kilogramnya. Menjikapi hal ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyatakan, jika lonjakan harga yang terjadi pada saat ini masih dalam kategori stabil dan cukup terkendali. Hal itu dilihat dari tingkatan daya beli masyarakat di pasaran yang masih berjalan normal. Bahkan inflasi yang terjadi pada saat ini diklaim hanya bersifat sementara, dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalian banyak dibeli cabai, cabainya bagaimana pasokannya tercukupi. Nah ini yang sedang kita ajarkan dalam kompetisi tadi. Sebuah pejabat itu aware punya ketertarikan tentang bidang pekerjaannya. Kedepan pemerintah Kabupaten Batanghari akan berupaya mencari formulasi untuk pengendalian inflasi agar pada momentum hari besar keagamaan tidak akan ada lagi mempengaruhi harga jual bahan pokok di pasaran. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara pemerintah Kabupaten Batanghari, saudara, akan melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan gas LPG subsidi 3 kg. Dan direncanakan operasi pasar tersebut akan digelar di Pasar Kramat Tinggi, Muara Bulian. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkab Batanghari mulai melakukan berbagai upaya antisipasi kelangkaan sejumlah barang kebutuhan masyarakat. Salah satunya gas LPG subsidi 3 kg yang diprediksi penggunaannya akan mengalami peningkatan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari Edi Sabara mengatakan, pada pekan ini, Pemkab Batanghari berencana melaksanakan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg. Salah satu titik penyaluran akan dipusatkan di Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian dengan ketentuan maksimal setiap penukaran hanya berlaku untuk 2 tabung isi ulang per orang. Oh, operasi pasar gas LPG. Itu dalam minggu ini? Dalam minggu ini. Kenapa Bang? Apakah memang ada terjadi kelangkaan atau gimana? Tidak terjadi kelangkaan. Kita hanya mengantisipasi aja dari harga. Jadi lonjakan harga menginjak Tahun Baru dan mungkin untuk Natal dan Tahun Baru.
Edi Sabara berharap upaya ini dapat berjalan maksimal sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kesulitan masyarakat dalam mendapatkan isi ulang tabung gas LPG jenis melon tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Kerinci sedang memasuki puncak musim penghujan yang berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap bencana alam. Berdasarkan penjelasan BMKG Depati Parbo Kerinci, saat ini wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sedang memasuki puncak dari musim penghujan. Dampak puncak musim penghujan berpotensi mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai petir dan juga angin kencang. Kepala Kantor BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, musim penghujan di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh telah berlangsung sejak November lalu. Sementara untuk puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada Desember 2023 dan Januari 2024. Dan kondisi ini akan berakhir pada April 2024. Saat ini untuk wilayah Kabupaten Kerinci sedang memasuki masanya puncak-puncak musim penghujan. Jadi musim penghujan di Kabupaten Kerinci ini telah dimulai sejak bulan November yang lalu dan akan berlangsung sampai dengan bulan April 2024. Kurnianingsih mengimbau kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh agar tetap waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.